Hai semua pendengarku yang setia, apa kabar? Pasti kalian menunggu aku mengupload video berikutnya ya kan? Ya, aku lama nggak upload karena akhir tahun kemarin aku menghadiri pernikahan keponakanku yang cantik. Karena lokasi acaranya di Danau Toba, ya aku gunakan aja kesempatan itu sambil keliling Danau Toba. Kalau kata orang, sambil healing-healing. Di sini aku akan membuat video tentang perjalanan aku dan keluargaku ke Aik Spitudai, Tuk-Tuk, Aik Natonang, permandian air panas yang di Pangururan aku juga lupa namanya, Panatapan, dan tempat lainnya. Di sini aku juga akan mencoba memberikan beberapa informasi mengenai tempat ini, biar ada sedikit edukasinya kali ya. Eits, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, cus klik tombol merah yang kayak muncul di layar dan nyalakan notifikasi loncengnya. Karena aku akan mengupload video-video lagi tentang film-film bagus, sebagus wajahku. Anyway, kebanyakan ngobrol, cus langsung aja ke perjalanan pertama kami menuju tuk-tuk yang disetirin oleh abang ganteng yang satu ini bernama Valdo. Perjalanan kami dimulai dengan pemandangan indah sepanjang pulau. Banyak bukit yang bikin mata betah untuk melihat. Dan akhirnya kami pun sampai di tuk-tuk. Nah, untuk kita ketahui, Tuk-Tuk Siadong adalah kelurahan yang berada di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini merupakan sebuah desa kecil yang terdapat di kawasan pesisir Pulau Samosir yang berbentuk seperti sebuah tanjung. Setelah itu, kami pun melanjutkan perjalanan ke Tomok. Tomok adalah desa yang bersebelahan dengan Tuk-Tuk. Kami juga menyempatkan berbelanja beberapa baju pernak-pernik dari Danau Toba. Di sini kita bisa melihat pertunjukan si gale-gale dengan membayar Rp5.000 per orang. Ini PA dari mana ya? Mengenai asal patung si gale-gale sebenarnya masih menjadi perdebatan di masyarakat Samosir. Namun, ada satu daerah di Samosir yang meyakini bahwa si gale-gale pertama dibuat oleh Raja Gayus Romahorbo dari desa Garoga. Keturunan Raja Gayus Romahorbo mengatakan si gale-gale pertama dibuat pada tahun 1930-an. Si gale-gale pernah dimainkan oleh Raja Gayus Romahorbo dari kampung Garoga Tomok. Raja Gayus dikenal mampu membuat patung si gale-gale yang mengeluarkan air mata dan punya kemampuan mengusapkan ulos yang disandangkan sebelumnya di bahu sang boneka kayu. Wah, kalau hal-hal berbau mistis beginian kembali ke masing-masing aja ya. Kalau aku sih no. Yang menarik dari keberadaan patung ini adalah disediakannya baju adat Batak yang boleh digunakan para pengunjung. Dan bahkan menari dengan diiringi musik Batak atau masyarakat lokal mengenal dengan gondang. Setelah melihat si gale-gale, kami juga melewati makam Raja Tua Sidabutar. Terdapat kuburan batu ataupun sarkofagus yang merupakan jejak sejarah kehidupan raja yang terkenal kesaktiannya di wilayah Tomok dan Samosir. Kuburan batu ini merupakan peninggalan masa megalitikum yang sudah terjaga kurang lebih 460 tahun lalu. Di dalam kepercayaan masyarakat Batak kuno, kesaktian Raja Sidabutar terdapat pada rambut gimbalnya yang nggak boleh dipotong. Kabarnya rambut sang raja terikat di ujung tombak tunggal Panaluan yang masih tersimpan dalam Museum Rumah Batak. Karena kelaparan, aku pun memutuskan makan BPK yang katanya super enak dan emang maknyus loh, dan cukup murah juga. Lalu aku pun berpisah dengan rombongan lainnya karena kakakku yang cantik memilih makanan yang lain.
Nah, setelah perut kenyang, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Danau Aek Natonang. Ketika di tengah perjalanan, kami melihat ada air terjun mini yang terbentuk di tepi jalan. Airnya bersih dan jernih, tapi airnya super dingin banget, kayak air es gitu. Jadi kami sempatkan berfoto ria dan bermain air di situ. Lanjut menuju perjalanan Aek Natonang. Kami menyusuri jalan Pulau Samosir dan melalui jalan pintas yang bernama Onan Runggu. Sesampainya di Aek Natonang, aku sedikit kecewa karena Aek Natonang udah ditata bagus oleh pemerintah setempat, tapi pengelolaannya yang kurang. Tempatnya bagus, apalagi kalau kerja on remote gitu. Duh, enak banget deh pokoknya. Danau Aek Natonang terletak di Desa Tanjungan, Kecamatan Simanindo, Pulau Samosir, Sumatera Utara. Kalau Pulau Samosir dikatakan sebagai pulau di atas pulau, Danau Aek Natonang yang berada di Pulau Samosir ini bisa dikatakan sebagai danau di atas danau. Setelah Aek Natonang, kami pun melanjutkan perjalanan menuju permandian air hangat di Pangururan atau air hangat. Tapi maaf ya, nggak ada videonya karena selagi mandi. Karena kalau aku pegang video takutnya basah, jadinya nggak ada video. Handphoneku rusak, ya udah nggak ada videonya. Keesokan harinya kami bangunnya siang karena kecapean setelah seharian tur. Dan di siang harinya kami memilih makan di luar di pantai Pasir Putih sambil bermain air. Keesokan harinya kami pun melanjutkan perjalanan kami ke Aek Sepitudai. Aek Sepitudai adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Nama Aek Sepitudai memiliki arti air 7 rasa. 7 mata air ini dibagi menjadi 2 ruangan. 4 pancuran berada di ruang perempuan, sementara sisanya di tempat khusus laki-laki. Sebelum jadi tempat wisata, dulunya Aek Sepitudai ini dijadikan sendang, tempat untuk mandi, cuci kakus atau MCK. Gak hanya itu, sejak dulu mata air ini dianggap sakral, sehingga banyak yang datang untuk melakukan ritual tertentu. Wisatawan diizinkan masuk ke kedua ruang ini bergantian
dengan sebelumnya mengucapkan permisi. Siapa tahu ada warga yang sedang mandi atau mencuci. Tujuh mata air ini punya karakteristik yang berbeda. Setiap pancuran memiliki rasa yang berbeda-beda. Berdasarkan informasi dari penjaga tempat wisata ini, setiap orang akan memiliki daya ecap yang berbeda-beda. Ada yang bilang rasanya asin, pahit, manis, dan bahkan ada yang bilang seperti ada sodanya. Mata air ini diberi sekat karena kegunaannya sebagai permandian sakral. Nah, air Sipitudai dipercaya dapat mengabulkan permintaan. Tiap mata air memiliki khasiat yang berbeda-beda. Mulai dari menyembuhkan bayi, enteng jodoh, menyembuhkan penyakit, hingga memberikan kekuasaan. Gak jarang petinggi daerah datang ke sini untuk meminta kekuasaan, katanya. Itulah bagian pertama dari perjalanan kami. Karena videonya panjang, jadi videonya aku bagi dua. Nantikan video kelanjutannya karena masih ada tempat lain yang belum dibahas seperti Penatapan, Parafat, dan tempat lainnya. Dan untuk kalian yang ingin jalan-jalan ke Danau Toba, pastikan kalian sudah memiliki tour guide ataupun supir yang udah tahu medannya, biar jantung kalian gak cenut-cenut nantinya. Sampai di sini dulu videonya. Maafkan kalau ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah nonton. Have a nice day and bye-bye.